Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devita Silviani. Saya akan menyampaikan pidato mengenai dampak media sosial terhadap kesehatan mental pada remaja. Tahukah teman-teman, saat ini remaja lebih takut kehilangan ponselnya dibandingkan kehilangan waktu istirahatnya sendiri. Bahkan tidak sedikit remaja yang merasa cemas ketika unggahannya sepi respon atau ketika melihat kehidupan orang lain di media sosial lebih sempurna dibandingkan kehidupannya sendiri. Menurut saya, kondisi seperti ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya memengaruhi cara kita berkomunikasi, tetapi juga mulai memengaruhi kesehatan mental bagi remaja saat ini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah topik yang menurut saya sangat dekat dengan kehidupan remaja saat ini, yaitu tentang dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Saya memilih topik ini karena media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, khususnya bagi remaja. Hampir setiap hari kita menggunakan Instagram, TikTok, WhatsApp, dan berbagai platform lainnya untuk berkomunikasi, mencari hiburan, bahkan mengekspresikan diri. Melalui pembahasan ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk memahami bagaimana dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja, serta bagaimana menggunakan media sosial secara lebih bijak. Pada dasarnya, media sosial memang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam penyebaran informasi, membantu komunikasi secara lebih cepat. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, media sosial juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap kondisi psikologis remaja. Penggunaan media sosial secara berlebihan juga dapat memicu rasa turunnya kepercayaan diri, kecemasan, hingga membandingkan diri dengan orang lain yang ada di media sosial. Contohnya yang sering kita lihat, banyak remaja yang merasa sedih hanya karena unggahannya tidak mendapatkan likes atau komentar. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian remaja mulai menjadikan respon di media sosial sebagai ukuran dari penilaian terhadap diri mereka sendiri. Padahal, belum tentu apa yang ditampilkan di media sosial seringkali hanyalah bagian terbaik dari diri kehidupan seseorang dan tidak selalu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Berdasarkan survei nasional, sekitar 34,9% atau setara dengan 15,5 juta remaja di Indonesia mengalami kesehatan mental. Data ini menunjukkan bahwa persoalan kesehatan mental pada remaja di Indonesia tidak bisa diabaikan. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tinggi memiliki hubungan yang signifikan dengan meningkatnya tingkat depresi pada remaja. Bahkan sebanyak 81% remaja mengaku bahwa media sosial memengaruhi kesehatan mental mereka, termasuk menimbulkan kecemasan dan rasa tidak percaya diri. Selain memengaruhi kondisi emosional, penggunaan media sosial secara berlebihan juga dapat membuat remaja menjadi kurang produktif, sulit berkonsentrasi, dan lebih sering mencari validasi di media sosial dibandingkan membangun hubungan sosial dengan dunia nyata. Apabila kondisi ini tidak dicegah, kesehatan mental remaja dapat terganggu dalam jangka panjang. Oleh karena itu, menurut saya penting untuk remaja mulai menggunakan media sosial secara lebih bijak dan lebih sehat. Penggunaan media sosial secara bijak juga dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti membatasi waktu penggunaan media sosial setiap hari, memilih konten yang memberikan pengaruh positif, serta mengurangi kebiasaan membandingkan diri dengan kehidupan orang lain di media sosial. Selain itu, remaja juga perlu menyadari bahwa validasi diri tidak harus selalu diperoleh dari jumlah likes, komentar, maupun followers di media sosial. Teman-teman sekalian, pada dasarnya media sosial bukanlah sesuatu yang sepenuhnya buruk. Media sosial dapat menjadi sarana belajar, berkomunikasi, dan mengembangkan kreativitas apabila digunakan dengan tepat. Namun, apabila digunakan secara berlebihan tanpa kontrol diri, media sosial justru dapat menjadi sumber tekanan mental yang berdampak pada kehidupan remaja sehari-hari. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk menggunakan media sosial secara lebih bijak. Jangan sampai media sosial mengendalikan kehidupan kita, tetapi kitalah yang harus mengendalikan penggunaannya. Menurut saya, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik, karena kondisi mental yang sehat akan lebih membantu kita menjalani kehidupan lebih baik dan lebih percaya diri. Jangan sampai kita aktif dan bahagia di media sosial, tetapi kenyataannya kita sedang lelah dan tertekan secara mental.
Oleh karena itu, mari mulai menggunakan media sosial secara lebih sehat, lebih bijak, dan lebih sadar terhadap dampaknya bagi diri kita sendiri. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.